kurang branding kali. Mungkin pertama mungkin kurang Posisi branding. lokasinya gitu. Lokasi juga sangat menentukan Bang. Pada saat itu kan lokasinya ya bukan di kota tapi agak bukan juga di dekat pasar. Oke. Di 1 bulan saya belajar itu Bang, ya memang hasilnya belum ada penjualan dalam 1 bulan itu. Tapi kan. itu nggak ada sistem. Biasanya kan setahu saya nih, setahu gue itu biasanya kalau sales marketing itu kalau 3 bulan nggak achieve itu harus resign, cut gitu Iya, ya. Pecah telur itu langsung jual ikan paus atau ikan teri dulu tuh? Kayaknya langsung ikan paus ya Bang. Wih. Nah, jadi ya obrolan kosong sama istri pas malam-malam gitu kan. Ngapain malam-malam? Ya ngobrol aja ya. Cuma ngobrol bohong. Jadi obrol kosong gitu kan sambil ya kita sambil tuh ngapain? ngayal-ngayal gitu sambil kan. Ngayal. Ya. Punya fantasi tersendiri ya? Enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sekali ini sudah ketemu namanya. Kalau tadi masih belum tahu nama channel ini bakal jadi nama apa gitu ya. Kalau sekarang baru kepikiran tadi, ketemu lagi bareng Ujian. Nah, Uji Rian. Mungkin sebagai orang bingung Uji itu apa sih? Kalau orang Sumsel tuh bilangnya Uji itu kata si Anu gitu ya. Nah, buat malam hari ini gue ditemenin sama, ini kita bahasanya bebas ya, mau pakai bahasa Palembang juga nggak masalah. Yang buat teman-teman yang mungkin agak roaming dengan bahasa Palembang, gampang lah, ntar kita buat subtitle, atau kalau penasaran gimana artinya langsung hubungin gue ya. Oke nggak? Oke. Nah, selamat malam Bung. Malam Bang. Dari Marga Kurniawan. Malam Bang ya. Iya, Reddy Kurniawan. Ini sambil ngerokok nggak apa Bang ya? Boleh Bang? Boleh lah. Boleh ya Bang ya? Boleh. Santai di sini. Santai ya Bang. Oke. Bang. Jadi Bung Reddy ini salah satu sosok inspirasi gue. Waduh. Karena apa ya? Langkah awal karir dia tuh menginspirasi saya. Wah. Ya nggak, bener ya? Gimana itu Bang? Ntar lah yang tahu ceritanya ini pikir aja sendiri ya. Gitu. Oke. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ya, sebelum kita nanyain yang remeh-remeh, gue pengen tahu nih untuk sekarang kabarnya Bung Reddy, Bung ya manggilnya ya? Reddy lah, Reddy aja lah. Jadi Reddy ini ternyata teman-teman udah berusaha mencoba beberapa kali peruntungan dalam bidang usaha entrepreneur ya. Entrepreneur, dan ternyata ada hal unik ya Red ya. Iya. Justru dengan modal yang gede, yang pikiran kita biasanya kalau modal gede biasanya cuan harus gede dong. Iya, betul. Tapi ternyata sebaliknya. Justru dengan modal yang kecil, justru modal kecil ini yang bisa jadi profit besar. Iya, nah, itu bakal kita bahas juga. Nah, tapi sebelumnya ini untuk aktivitas sekarang itu gimana, Red? Kalau untuk aktivitas sehari-hari sih masih ya kerja kerja. Tapi kan setelah pulang kerja itu di waktu kosong dari jam 6 malam sampai jam 12 sampai jam 12. Kalau untuk hari Senin sampai Kamis tetap kerja konvensional biasa ya, kerja. Kalau kerja tetap. Jadi kalau habis pulang kerja itu paling bantuin untuk jaga angkringan. Jaga angkringan. Nah, ini teman-teman udah dapat clue-nya ya, jaga angkringan. Jadi apa ya? Sebelum kita masuk ke angkringan tadi, nah ini ada katanya yang gue sempat dengar, ternyata Reddy juga pernah buka usaha sembako. Iya. Itu kalau gue lihat ya, pertama kali gue lihat itu, mantep nih. Iya. Kan? Dari segi orang kalau lihat, weh keren, Reddy udah sukses buka toko gede gitu kan. Tapi sebenarnya ternyata di balik itu nggak seperti yang dilihat orang-orang. Iya, gitu kan. bener banget. Itu kenapa tuh ceritanya tuh? Kalau nggak salah itu awal-awal nikah ya? Awal-awal nikah itu. Awal-awal nikah. Iya. Jadi untuk ceritanya itu perlu diceritain.
Nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Jadi sempat itu ada tabungan dari pekerjaan sebelumnya. Jadi untuk pekerjaan sebelumnya lumayan lah untuk dapat dari asuransi dan lain-lain itu. Bisa untuk modal ya, untuk menjadi modal kan. Jadi untuk modal utama itu sekitar 60 jutaan. Modal pertama 60 juta. 60 jutaan untuk sekelas sembako. 60, itu udah gede banget ya? Iya, soalnya itu kan kami nyewa untuk ruko itu yang besarnya 10 kali 15 Bang. Jadi agak gede besar. Tuh. Iya. Bisa tuh jadi tempat biliar ya? Bisa. Bisa nah, ya gitu Bang. Ngerti aja gue, pada nggak paham serius. Jadi untuk 10 kali 15 itu otomatis dikalkulasikan untuk modal itu sekitar 150 jutaan kalau memang barang-barangnya itu rame. Sedangkan modal kita minim di 60 juta. Jadi 10 juta dipakai untuk berapa sih pembagian sewa? 60 juta itu khusus untuk ini, untuk barang. Barang aja gitu. Barang aja, untuk barang di luar sewa gitu berarti. Kalau sewa per tahun itu 25 juta. 25 juta. 25 juta loh. Jadi kalau kaleng-kaleng dikalkulasikan sudah hampir 100 jutaan lah untuk biaya lain-lain yang udah keluar. Iya, yang udah keluar itu. Dalam 1 tahun yang belum tentu kita bisa tahu profitnya. Bener. Nah, jadi untuk sembako ini kita harus belanja dan cari agen-agen di mana yang murah. Iya. Apalagi kan dulu sempat di retail kan, jadi paham barang-barang murah nih di mana nih tempatnya nih gitu kan. Jadi setiap minggu gue tuh kalau setiap minggu PP Palembang Batu Raja Bang. Setiap minggu. Iya, setiap minggu. Maksudnya range berapa hari tuh? Hari apa? Kalau hari itu biasa Sabtu. Sabtu. Nah, Sabtu. Oh, pas weekend pulang ke Palembang sekalian ambil barang. Oh gitu. Ambil barang. Jadi ngambil barang di Palembang untuk dijual di Palembang, jual ke Batu Raja. Oh gitu. Jadi range harga dari kita ngambil di agen Batu Raja kurang lebih 10 ribuan Bang. 10 ribuan dikali berapa pitch. Itu sudah menjadi belum lagi distribusi perjalanan transportasi segala macam ya. Betul. Nah, jadi kami ngambilnya banyak modal itu dari awal dari Palembang. Khususnya ini ya Indogrosir lah. Bisa sebut brand ya, siapa tahu Indogrosir masuk ya. Mau branding di sini nggak apa-apa. Nggak masalah, kita nggak nolak kok. Iya. Jadi di sana awal kita ngambil barang itu kan lumayan cuan lah. Kalau misalkan untuk dari segi kita ngambil barang yang banyak. Cari yang modalnya ini biar margin profit pun bisa lebih tinggi gitu ya. Itu harapannya. Jadi memang singkat cerita udah kebuka, udah jalan. Nah, itu untuk hasil sendiri dari toko grosir yang udah di usaha itu gimana tuh? Kalau untuk pas awal-awal sih masih kita merangkak sih. Makanya kalau untuk di bulan pertama itu sekitaran per harinya per hari itu bisa pertama awal 500.000 omset 500.000 hanya 500.000 per hari ya? Per hari dari buka pagi jam 8 sampai ke jam 8 malam. Itu kalau rombong, gue pernah lihat di salah satu rombong itu kayak warung-warung kecil gerobakan gitu ya di Palembang. Itu dia dari pagi, bahkan bukan dari pagi loh, dari siang sampai ke malam itu bisa untuk omset nih ya, kita nggak bicara masalah profit ya, omset itu bisa sampai 2-3 jutaan per hari. Iya, betul. Itu kok padahal itu toko gede ya, yang notabene-nya orang kalau lihat dari jauh, wah keren nih, pasti lengkap dan pasti banyak juga yang datang untuk belanja. Cuma 500.000 itu gimana cerita? Nah, 500 apa mungkin kurang branding kali? Mungkin pertama kurang posisi branding. Lokasinya gitu. Lokasi juga sangat menentukan Bang. Pada saat itu kan lokasinya ya bukan di kota tapi agak bukan juga di dekat pasar. Nah, itu mungkin kesalahan di situ. Jadi lokasi ya, lokasi nentuin gitu ya. Yang menentukan itu kan. Atau mungkin juga kurang sajen gitu ya.
Itu harusnya dipertimbangin juga. Iya betul. Ya sajen tuh bukan sajen yang klinik-klinik, coy. Sajen misal nih ada anak yatim kita kasih makan gitu ya. Tapi kami tiap bulan kalau ini tetap kita kasih, kalau misalkan dari harga kita masuk kita tetap kasih berapa persennya. Oh ya tetap harus. Jadi tetap harus berbagi karena di sebagian rezeki kita tuh ada hak orang lain. Orang lain gitu. Ustadz Reddy Al-Bukhari. Oke lanjut. Oke singkat cerita jadi untuk toko grosirnya sendiri ternyata nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya betul. Jauh di luar ekspektasi karena selama ini yang dipandang oleh Reddy adalah peluang cuan terbesar itu dari dagang retail gitu ya. Dagang retail. Karena selama ini berkecimpung di situ. Iya betul. Nah, jadi makanya mindsetnya cuma sebatas itu gitu kan. Cuman rugi di ongkos, terus juga kita ibaratnya kalau misalkan untuk pelanggan-pelanggan yang menarik pelanggan-pelanggan baru itu kan agak susah. Bener. Karena kita harus membuka relasi baru. Sedangkan kita ini orang pendatang, Bang. Nah, itu Bang. Relasinya yang sulit. Dan kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah, waktu itu pas awal-awal merintis, istri juga baru hamil. Istri hamil. Iya, betul. Yang notabene-nya harusnya butuh biaya banyak. Biaya lebih, iya betul. Nah, tuh gimana tuh nyiasatinnya tuh? Kalau itu Bang, ya itu sempet berada di kayak kehidupan tuh yang sudah paling bawah ya. Kalau titik terendah gitu. Terendah. Nah itu cobaan menikah lah mungkin ya. Padahal awal menikah lagi senang-senangnya gitu ya. Awal menikah lagi senang-senangnya, tapi dihadapkan dengan ujian ya kita tuh harus survive pada keadaan ini. Siap. Kan, ya. Tuhan kasih ujian, lu bisa ngelewatin. Nah betul Bang gitu Bang. Nah perlahan ujian. Dari itu, channel gini. Ujian. Ya lanjut. Nah dari situ ya mulai kemarin buka 2 usaha langsung Bang. Buka 2 usaha langsung. Pasca dari tapi yang grosir tetap jalan atau udah di close baru buka usaha baru? Sudah 1 tahun kira-kira tidak ada peningkatan, saya tutup. Close ya? Yang close yang dari tetap jalan itu. Itu barang sisa-sisa barang diobral atau kita lempar, kebetulan kan orang tua saya agen grosir juga gitu. Oh gitu. Nah, jadi ya pengen seperti orang tua tapi kan mungkin beda nasi. Hokinya beda. Iya betul Bang. Hokinya beda. Hokinya beda, balik-balik lagi kan. Karena passion saya mungkin bukan di situ gitu kan. Harusnya minta baca-bacaan dulu ya. Ini kurang lincah mungkin. Apa belum mandi wajib waktu itu? Oke. Jadi di situ ya. Jadi memang singkat cerita grosir udah ternyata nggak terlalu menjanjikan, boro-boro menjanjikan gitu ya. Malah buntung Bang. Buntung. Jadi yang harapannya ini ada profit yang gede, ternyata enggak. Nah ternyata pasca dari itu selesai 1 tahun ternyata nggak jalan. Itu apalagi tuh yang dicoba selanjutnya? Ketika itu mulai peruntungan sudah deh. Laundry tetap jalan. Oh laundry? Iya. Oh laundry emang sempat seiringan dengan satu iring dengan grosir. Siap. Nah jadi laundry tetap jalan, langsung disewa 2 ruko kan. 2 ruko langsung disewa. Berdekatan. Berarti 50 juta tuh. Iya. Wow. Nah jadi yang satunya itu untuk laundry plus itu ada. Bentar ya, sorry. Motong dikit. Jadi 25 juta belum ini. Itu murni dari uang sendiri hasil dari yang sebelumnya atau memang ada sumbangsi lain? Enggak. Jadi kalau untuk yang toko laundry itu kita bagi dua sama mertua. Oh. Nah, jadi misalkan saya ya 10-15. 10-15 kita 10, mertua 15 gitu kan. Nah, jadi kami pakai laundry itu di depan, terus yang di belakangnya itu kan untuk ayam geprek. Jadi masih ada ayam geprek. Ayam geprek sama laundry ya. Jadi satu gitu kan. Tuh. Nah, ayam geprek itu punya mertua, laundry punya istri. Jadi sekalian jalan ya. Ya betul. Oke. Jadi pas ayam geprek sama laundry barengan gitu ya? Iya barengan. Jadi pas orang ngambil bajunya bawa ayam geprek Bang. Ya sekalian beli gitu kan. Bukan bawa parfum ini, kalau bawa bumbu. Beda tempat cuy. Beda. Malar kok gila.
Jadi kalau misalkan jadi ayam geprek itu dibuat take away, enggak take away. Jadi fokus di online gitu ya. Itu pasca pandemi atau Mas? Atau kemarin pasca pandemi. Oh, memang lagi struggling banget 2020. Ya. Lagi 20. Nah, itu awal-awal tuh. Itu lagi bener-bener challenging banget itu. COVID-19 itu kan. Sudah apa-apa dibatasin gitu. Iya, kan? Betul. Makanya kan orang-orang itu nggak bisa makan di tempat. Makanya dibuat take away. Jangan juga makan tempat. Makan di tempat. Oh iya. Makan di tempat. Makanya dibuat take away. Makanya tadi ada ini pengen laundry itu. Yang nggak tahu take away itu makan dibawa dibungkus ya, betul. Iya. Nah, pinter gitu, kok penonton ujiannya pinter kok. Nah, jadi di situ Bang. Oke, jadi ayam geprek sampai sekarang masih tetap jalan tuh ayam geprek. Ayam geprek udah tutup juga. Udah tutup juga punya mertua. Atau gara-gara sengketa masalah nama? Enggak juga. Enggak ya, itu beda kasus ya. Iya. Itu Ruben Onsu ya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk sekarang ini sembari welcome editor gue nih. Ya, nggak usah in frame. Jadi ayam geprek close, toko grosir close, laundry tetap jalan. Sampai sekarang masih tetap jalan. Sampai sekarang tetap jalan di rumah. Tetap. Iya, jadi berarti nggak di ruko lagi? Enggak. Jadi kita meminimalisir biaya sewa. Jadi kita buka di rumah, tetap buka di rumah, tapi dengan cara online Bang. Sekarang kan di zaman digitalisasi. Gitu. Betul. Weh, ini inovasi nih buat anak-anak muda. Jadi HP, gadget jangan cuma dimanfaatin untuk kita berinvestasi juga sih. Iya, jadi harus dimanfaatin. Itu HP jangan cuma untuk ngabisin duit, tapi hasilin jadi duit juga. Jadi cuan lah sekarang. Dengan cara yang benar ya. Iya. Dengan cara yang benar ya. Jangan kayak teman gue tuh ada yang bikin fake akun gitu kan. Iya. Gitu. Ada lah ya yang bikin fake akun. Bang kirim pulsa Bang. Pakai foto orang, waduh parah tuh. Oke. Atau yang main yang gambar-gambar muter-muter tuh apa? Slot. Oh, iya. Haram. Yang benar-benar aja lah ya gitu. Iya. Yang benar aja belum tentu. Iya, yang nggak benar memang bisa dapat banyak sih. Iya, tapi kalau nggak berkah. Nggak berkah gitu. Benar. Oke, lanjut lagi. Batas mana tadi? Lupa ya. Batas laundry. Oh, laundry. Oke, lanjut. Masih pinter. Masih sadar Bang. Oke, masih sadar. Padahal jam berapa? Udah jam 3. Udah jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ini waktu orang sholat tahajud. Kita masih ngoceh-ngoceh. Masih podcast bersama apa tadi? Ujian. Ujian. Lanjut. Batas mana tadi? Laundry Bang. Oh, masih ingat. Masih sadar ya? Masih sadar. Aman. Seger banget malam-malam. Karena minum ini Bang. Good. Karena minum ini ya. Bridging-nya kena gitu. Gue gak kepikiran malah serius. Ini hebat nih anak. Bakal gue rekrut nih. Oke. Jadi laundry tetap jalan gitu. Tapi itu sambil ada kerjaan konvensional enggak? Ada. Jadi kalau untuk sekarang nih istri kan lagi senang masak Bang. Sangat senang masak. Jadi saya berinisiatif, istri saya itu senang masak. Jadi setiap dimanfaatin buat ibaratnya mengisi kekosongan dia. Tapi gitu. Enak dong. Enak berat ngomong enaknya. Enak dong, karena di sini ketika itu kan kita buka kita juga buka kayak pemesanan tumpeng. Oh iya, yang order ulang tahun gitu ya. Ulang tahun, tempe atau juga itu buah. Nah itu istri yang buat gitu kan, sama dibantu oleh mertua lah kan. Kalau jadi Ready gak bantuin? Gak bisa Bang. Bantulah. Bantu doa lah Bang ya. Bantulah, ini nggak pengertian ya suami. Bantulah harusnya. Kalau mau cek bawang gitu kan. Kalau kita kan penyuplai. Oh iya. Ini investornya ya. Investor kita Bang ya. Nanam saham. Nanam gitu. benih juga. Jadi kebetulan istri senang masak. Jadi yang berbau dengan masakan. Bau masak. Iya. Kayak juga. Yang berbau tentang masakan lah. Oh iya, oke gitu. Paham. Tumpeng tadi kan. Nah, setiap hari Jumat itu kan setiap itu ada orderan Jumat berkah biasanya. Iya. Bank konvensional lah, bank BUMN.
Bank BUMN, BUMN tiap hari Jumat itu selalu pesan ke kita, Bang. Oh, kalau misalkan jadi memang udah ada ini ya, iya, udah ada langganan. Iya, ada langganan. Oh, yang memang sering rutin gitu tiap minggu pesen, ya. Iya, tiap minggu, tiap hari Jumat itu setiap hari Jumat itu bisa masuk 50 pieces lah untuk makanan sarapan pagi mereka di kantor. Bukan untuk bagi-bagi Jumat berkah gitu. Enggak, itu untuk pemesanan dari Bank BUMN. Oh, gitu kan. Jadi makan sesama mereka gitu ya. Tapi ada yang traktir tuh kayaknya tuh. Kayaknya dari kantor. Tanya deh kayaknya. Dari kantor sih, Bang. Kita minta juga gitu. Siapa tahu dikasih. Gitu. Jauh banget ke Batu Raja minta makan. Banyak lah kalau misalkan untuk di situ ada makan makanan, ya istri tuh seneng yang ngelakuin. Oke, jadi emang gitu, kan. Passionnya di situ ya. Dimasak ya, food. Enggak kepikiran passion show. Belum ada sih, Bang. Lain cerita ya. Norak banget sih passion show sih. Nah, jadi itu di range waktu 2020, 2020 start grosir Ambyar. 2021 dong berarti. 2021 1 terus, tahun. Laundry tetap jalan walaupun nggak diruku lagi gitu ya, karena terkait masalah sewa segala macam. Berarti sambil laundry sampai sekarang tetap jalan. Dan ayam geprek udah enggak. Justru malah sempet juga tadi yang makan makanan gitu ya, makan makanan yang ordernya masih enggak di satu tempat. Lah. Tapi ambil order gitu ya. Ada yang order antar gitu kan. By order aja gitu ya. Nah, gini Bang, dari 2020 ke 2021 itu ketika sudah ibaratnya kita tutup sembako. Nah, itu saya kan orangnya orang lapangan. Oke. Nah, jadi hobi panas-panasan gitu ya. Iya, betul kan. Iya. Kalau orang lapangan itu kan nggak bisa diem, Bang. Nah, hiperaktif gitu. Ini lagi tidur aja gini. Sedangkan kita yang biasa di lapangan itu pengennya freedom, bebas dan sering interaksi sama orang gitu. Sama orang. Jadi memang orang baru gitu kan. Kalau ngedem di rumah tuh demam biasanya. Katanya. Nah, itu saya berinisiatif cari kerjaan lain gitu kan, cari kerjaan baru yang memang dari sebetulnya bukan passion saya juga, tapi ya kadang keadaan kita lagi di bawah, kita harus menyukai dari pekerjaan. Bener. Jadi ini nih salah satu quotes juga yang pernah gue dengar. Jadi ketika lo bukan quotes sih, tapi ada pendapat lah. Jadi kalau lo mau cari hidup, itu bukan kejar passionnya. Iya. Tapi ya sukai kerjaan jadiin passion kayak gitu. Betul, gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih kalimatnya. Ya terus. Nah, dari situ saya mulai belajar dari nol lagi. Dari pekerjaan saya itu. Oh, berarti di SPBU waktu itu? Hah? Di SPBU? Beda. Ya beda ya. Mulai nol lagi saya belajar. Masih berkaitan dengan otomotif. Iya. Betul. Tahu banget gue. Iya betul, karena sudah briefing. Kok jangan disebut lah. Iya. Dari briefing gue juga walaupun nggak di briefing udah tahu lah ya status WA. Iya. Suka ngintipin status WA. Ya, ada yang baru nih. Itu. Nah, iya. Jadi udah berkecimpung di situ per tahun 2021. Oh, berarti dari ini udah masuk tahun kedua ya? Tahun kedua. Nah, jadi ketika anak gua itu baru lahir, Bang, dikasih nama? Enggak lah. Ya ini kasih nama lah. Iya, dikasih nama gitu kan. Agia namanya? Enggak. Brandnya, Bang. Sorry. Siapa tahu masuk ke sini juga nanti kan? Juga. Nah, jadi pas anak gua itu baru lahir bulan 10. Bulan 10 tanggal? 10 tanggal 25. Awal bulan 11 itu saya diterima di otomotif. Oke, berkah tadi ya, rezeki anak tadi ya kan. Ya. Jadi kalau semakin banyak mau rezeki tambahan lagi, tambah lagi lah. Jangan dulu Bang. Enggak boleh bilang jangan lah. Jangan dulu sekarang. Iya, jangan dulu sekarang, nanti lah. Tapi masih berfungsi kan? Masih dong. Ininya HP-nya masih berfungsi. Masih bisa dipakai lah untuk jualan gitu.
posisi. Lanjut. Nah, jadi ketika anak baru lahir kan diterima di bidang otomotif kan. Ya. Nah, di situ saya mulai belajar cara bernegosiasi karena pada perusahaan sebelumnya yang saya berkecimpung sudah hampir 2 tahun. 2 tahun nah, juga. 2 tahun itu saya menemukan ada hal yang memang keterkaitan gitu. Iya, keterkaitan yang memang kayaknya yang dulunya di perusahaan ini saya harus jual dengan harga puluhan ribu, sekarang saya harus jual dengan puluhan atau ratusan juta. Beda challenge. Nah, beda challenge saya tuh. Wah, yang awalnya jual perintilan. Nah, betul. Sebungkus deh jadi lah. Ini nggak bisa barang mewah gitu bisa dong. Kalau jadi barang mewah itu ya gimana sih cara bernegosiasinya, otomatis kan beda hal jadi lagi. Segmen lebih kerucut lagi gitu ya, ininya marketnya lebih kerucut lagi dan harus pinter-pinter. Iya betul. Harus nggak bisa sembarangan ngabisin kertas gitu kan. Betul. Cari konsumen yang memang berpotensi pengen menambah unit gitu kan, atau pengen membeli baru gitu kan. Iya. Di situ. Nah makanya dari satu bulan aja mobil lah gitu. Iya mobil gitu kan. Nah, dari 1 bulan saya belajar itu, Bang, ya memang hasilnya belum ada penjualan dalam 1 bulan itu. Tapi itu enggak ada sistem. Biasanya kan setahu saya nih, setahu gue itu biasanya kalau sales marketing, itu kalau 3 bulan nggak achieve itu harus resign, cut gitu ya. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Nah, pendapat saya sih sampai di bulan pertama saya masuk, saya pelajari dulu nol. Tidak ada penjualan sama sekali. Bulan kedua. Nah, tiba bulan kedua, nah di mana itu di bulan kedua itu saya mengaplikasikan apa yang saya lihat. Nah, saya modifikasi dari lihat apa nih? Lihat negosiasinya. Oh, berarti belajar sama orang yang senior ya gitu ya. Masih yang dimaksud di perusahaan itu. Betul. Jadi saya belajar cara mengaplikasikan gimana cara nego, gimana cara menghadapi ketika orang ini bilang begini, kita paham produk knowledge-nya. Produk knowledge dan gimana cara kita menggiring kebutuhan konsumen gitu ya. Apa sih kebutuhan konsumen, apa sih yang kita jawab lah dengan produk yang kita punya gitu ya. Kita kasih saran atau solusi buat mereka gitu, Bang. Good. Nah, dari bulan ke-1 0, bulan kedua pecah telur tuh. Pecah telur. Berapa tuh? Penjualan itu kalau untuk penjualan bulan kedua itu 2 unit. 2 unit. Ya, kalau target unit, itu biasanya berapa tuh? Kalau untuk anak per baru 1 bulan. Kalau anak baru sih 2. Kalau anak baru ya. Tapi sorry nih, kita bukan masalah angka. Ya, itu kan jual 2 unit. Jual 2 unit dalam 1 bulan. Itu by the way untuk gaji pokok memang udah ada. Gaji pokok udah ada. Gaji pokok ada ya. Nah, insentif per 1 unit itu tergantung brand ya, tergantung merek ya. Tergantung merek, tergantung harga juga, Bang. Iya, gitu. Kisaran range berapa tuh? Yang middle-nya berapa? Kalau yang untuk yang range terendahnya itu di 500.000 ya per 1 unit. Per 1 unit. Per 1 unit. 500.000 cuy. Iya. Kalau 1 unit nggak terlalu gede ya ternyata. Nggak terlalu gede. Itu waktu pas dia pecah telur itu langsung jual ikan paus atau ikan teri dulu tuh? Kayaknya langsung ikan paus ya, Bang. Nah, jadi gua ceritain sedikit, Bang, untuk penjualan pertama saya itu di mana konsumen itu saya pada saat itu lagi di kantor. Pada saat itu hari Minggu. Hari Minggu di kantor. Ya, saya rajin banget ya di frontlinernya itu kan, karena kan bagian piket saya, Bang. Oh gitu. Biasanya frontliner kan cantik-cantik gitu ya? Iya, enggak, karena kan hari Minggu itu libur. Oh, libur. Nah, libur. Jadi kan jangan sampai untuk di frontliner ini sepi, siapa tahu kan ada orang gila lewat gitu kan. Ada tamu masuk gitu kan. Gitu. Siapa tahu kan. Nah, gitu kan. Ketika saya menunggu di situ, nah tiba-tiba ada tuh yang masuk calon konsumen. Nah, tuh berarti dari orang yang walk in gitu ya, bukan karena kita yang keliling. Enggak, itu mungkin hoki anak tadi. Bener. Pada saat dicari-cari nggak datang, giliran lagi mendot. Ada aja gitu. Muncul gitu kan. Gitu. Ya harus nambah anak nih. Oke. Lagi kan gitu. Oke, jadi yang konsumen pertama itu karena memang datang gitu ya. Datang, terus juga menanyakan ini saya ada rencana buat
tukar mobil ini ke mobil. Tukar tambah. Iya, tukar tambah. Bisa ya? Bisa. Walaupun itu dealer beda brand. Beda brand. Beda brand juga bisa. Itu ngelemparnya kemana tuh kalau yang beda brand? Kalau kita kan nggak tahu ya. Iya. Kalau beda brand itu kita kan sudah menjalin kerjasama dengan showroom-showroom. Benar. Jadi arahnya ke situ. Jadi oke. Nah, jadi tukar tambah gitu bisa ya. Jadi untuk tukar tambah itu tergantung kita bernegosiasi dengan calon customer dengan kita sebagai salesman. Oke. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih range harga dari mobil lamanya ini berapa, terus kita nego sama konsumen. Misalkan dia ada mobil A dari produk lain nih. Nah, itu walaupun nggak sama dengan brand yang ready pegang, itu nggak masalah juga. Nggak masalah. Yang penting dia tukarnya tetap di brand saya gitu, Bang. Oke, yang penting pada saat beli barunya brand kamu brand gitu ya. Oke. Nah, kalau numpang jualin terus beli tempatnya kan kurang ajar. Mengkhianat itu, Bang. Bangke itu. Nah, di situ. Jadi pada saat itu saya telepon lah untuk mitra saya di Palembang. Kemarin Palembang itu menyanggupi dengan ngelempar ke Palembang dari lemparnya ke Palembang. Orang Batu Raja lempar ke Palembang. Jadi untuk mobil lamanya itu saya lempar ke Palembang. Nah, jadi orang Palembang itu dari showroom Palembang datang cek mobil, ketika dia langsung diambil dan langsung menjadikan mobil itu dijadikan DP. Nah, begitu. Sebatas DP. Tapi kalau DP yang gede kan angsuran kecil ya gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi semakin besar DP semakin kecil angsuran. Seperti semakin kecil DP semakin besar angsuran. Nah, berarti gitu ya siklusnya. Itu rumus dari otomotif. Itu pelanggan pertama. Singkat cerita ke pelanggan kedua tuh gimana tuh historinya tuh? Nah, pelanggan kedua ini kebetulan itu koko-kokonya dari yang punya ruko saya. Yang pernah ada hubungan waktu di Grossway. Betul. Ini emang rezeki nggak kemana kata orang ya. Nah, jadi tetap muter-muter di situ ternyata. Iya, kebetulan kan saya tahu nih anaknya Koko itu lagi pengen naksir kamu. Pengen mobil Veloz. Karena pas pertama Veloz launching. Itu keren tuh. Nah, Veloz launching itu alhamdulillahnya saya menjadi orang pertama dan sales pertama yang menjual Veloz. Nah, gue juga pertama kali lihat lo nge-share Veloz tuh, wah anjir. Nah, itu Bang, itu penjualan keren pertama banget. saya itu Bang. Untuk di Veloz pertama kali launching, nah saya dapat achievement lah dari bos kan, karena gue juga saking kerennya itu mobil, gue WA kan. Iya. Berapa kan? Iya, betul. Iseng sih. Iseng. Duitnya itu belum ada gitu. Tapi memang keren sih. Keren iya. Jadi memanggil gitu ya buat dibeli. Makanya kita kalau sudah dijelaskan ke anak Koko dan akhirnya closing gitu kan. Alhamdulillahnya closing. Dan seiring perjalanannya waktu itu kan dua bulan, 3 bulan seterusnya itu di average berapa tuh per satu bulan tuh biasanya berapa rata-rata? Kadang 2, 3, 4, 3 maksimal paling gede berapa? Maksimal dalam satu bulan pernah 5, berapa? 5. 5 tuh udah paling gede ya? 5 itu pas akhir bulan Bang. Akhir tahun. Karena kan akhir tahun ini banyak promo biasanya ya. Promo dan juga diskon gede gitu kan. Good lah ya. Apalagi kan gitu, bisa juga reason orang mau ganti unit karena memang untuk perjalanan jalan jauh biasanya. Apalagi kalau momen lebaran, mudik itu kan biasa sering jadi momen juga gitu ya. Itu tadi cerita Ready di kerjaan utama ya. Bisa dikatakan kerjaan utama sampai sekarang pun masih tetap bertahan dan kayaknya semakin gitu ya. Apa nih roket gitu ya semoga tambah lancar gitu ya. Nah jadi balik lagi untuk kita ngomongin masa keluarga lah gitu. Masalah keluarga bukan berarti keluarga bermasalah ya, permasalahan keluarga gitu. Jadi biasanya apalagi untuk waktu itu flashback lagi di 2020 ya. 2020 baru aja nikah. Istri lagi hamil, terus dapat cobaan gitu kan. Nah, itu gimana survive-nya tuh? Nah, untuk survive-nya itu kan kita masih di cover oleh laundry.
Oh, laundry masih bisa untuk makan bisa masih untuk makan. Makan masih pakai lauk lah ya. Iya, masih lah. Gak kayak yang telur gitu kan, tempe, tahu, yang penting makan gitu kan. Iya, itu tetap makan gitu. Tetap makan. Nah, di situ. Tapi kan yang namanya orang hamil itu kan biasanya butuh nutrisi lebih kan. Itu gimana ya, Satin? Nah, itu ya kalau untuk nutrisi lebih itu kan kayak susu ya. Susu orang hamil kan lumayan lah Bang ya. Atau lu untuk menyiasati harga buah yang mahal lu nanam sendiri gitu kan? Enggak ya? Enggak seniat itu juga ya. Kayaknya untuk cover laundry itu masih dapat berapa tuh per bulan tuh? Kalau per bulannya itu bersih ya Bang, bersih 4 juta. Bersih. Oke, lumayan. 4 juta tuh masih bisa lah cover. Terus juga kan selesai dari itu saya langsung kerja itu lumayan gapok dari otomotif itu juga masih gitu kan Mas. Enggak ada susah-susahnya dia mah. Enak terus. Tapi ya masih tetap aja stres ya gitu ya, karena sempat bukan apa ya, karena dengan pendapatan segitu dia sempat kehilangan uang ratusan juta gitu karena untuk mencoba satu usaha yang ternyata nggak ngasilin apa-apa ya, tapi salah langkah gitu, salah langkah yang dipilih karena memang sebenarnya harus bagusnya observasi dulu gitu ya, karena mungkin ya itu tadi terlalu terburu-buru juga bisa jadi gitu kan. Iya. Jadi apa-apa harus diperhitungkan benar-benar. Iya, betul. Tapi gini loh, Red. Jadi ada untungnya, tetap ada untungnya. Orang Indonesia ya tetap ada untungnya. Jadi alhamdulillah dengan udah tahu, jadi biasanya nggak bakal ngulangin lagi. Iya, betul. Iya. Itu ratusan juta itu nilai yang lumayan cukup untuk belajar ya. Belajar itu mahal berarti Bang. Bener. Iya. Jadi dengan itu bisa lebih antisipatif lagi ke depannya kalau mau buka usaha. Iya. Itu tuh. Jadi buat kalian yang ngerasa punya modal gede, jangan berbangga hati coy. Iya. Kita harus observasi dulu. Bener-bener gunain ya duit kita tuh ya seoptimal mungkin. Ya, sebagus mungkin gitu kan. Pentingnya ilmu, pentingnya kita tuh harus ada mentor Bang, harusnya. Mentor. Bang. Iya. Gitu. Perlu banget. Oke. Nah, singkat cerita itu tadi aman lah berarti ya. Untuk sekarang selain pekerjaan utama yang sekarang digeluti, katanya baru kedengar tadi ya, ternyata Bung Red ini ternyata punya apa ya, semacam tempat sampingan lah Bang. Dikatakan sampingan tapi gede juga. Lumayan. Iya, itu gimana tuh ceritanya tuh? Gimana tuh? Nah, ini menarik sih Bang. Jadi ya obrolan kosong sama istri pas malam-malam gitu kan. Ngapain malam-malam? Ya, ngobrol aja ya. Cuma ngobrol bohong. Jadi obrol kosong gitu kan sambil ya kita sambil ngapain? ngayal-ngayal gitu sambil kan. Ngayal. Punya fantasi tersendiri ya? Enggak gitu. Ya obrolan malam-malam sama istri apa gitu? Tanyain kan. Tabungan di ATM masih berapa gitu kan. Sempat nanya gitu. Sempat nanya kan. 3 juta bilangnya kan. Oke. 3 juta itu gimana kalau kita buka angkringan yuk gitu. Bukan gimana kalau kita jalan-jalan yuk. Buka angkringan yuk gitu kan. Ini keren nih. Kan. Kita sekarang nih tabungan cuma segitu mau jalan-jalan nggak kalau otak bisnis sekarang bisnis ya, betul. Karena itu tadi ya, karena memang sering berhadapan dengan orang-orang rata-rata orang yang mau beli unit mobil itu pasti orang menengah ke atas rata-rata. Nah, betul. Jadi mindset kita pelan-pelan karena ngobrol sama orang-orang kayak gitu biasa terbentuk juga ya. Iya, betul. Oke, jadi dengan 3 juta mau diapain? Itu ya makanya kan 3 juta itu kita mulai cari observasi dulu. Balik observasi lagi. Kita itu sampai menghabiskan waktu kurang lebih setengah bulan untuk observasi tempat. Oke, observasi jadi, tempat. Jadi kadang istrinya pengen di sini, sayanya pengen di sini, terus juga ada adiknya pengen di sini gitu kan. Oh, sempat debat gitu ya masalah jadi, takut salah lagi. Jadi karena sempat pengalaman sebelumnya, jadi lebih hati-hati nih milih tempat gitu ya. Karena itu sangat menentukan. Betul sekali, sangat menentukan. Oke. Ya. Nah, jadi di situ setelah setengah bulan dapatlah tempat fix. Ya fixnya ya di sepertiga tusuk sate. Oh, biasanya kalau tusuk sate itu kata orang agak pamali ya? Nggak tahu juga sih Bang. Rumah tusuk sate kan ngeri biasanya. Gua nggak terlalu
Ya pokoknya yang penting kelihatan rame ya. Cobalah peluang gitu kan. Iya. Nah, di situ setelah dinego-negosiasi dengan pihak rukonya kan kami makan apa sih tempatnya di depan ruko gitu. Depan ruko itu kan. Jadi pas ruko tutup, kami buka gitu. Angkringannya buka. Iya. Nah, jadi sempat negosiasi dapatlah 400 per bulan. Cuma 400 per bulan. Ribu-Rupiah per satu bulan. Iya. Wah, gede nih ininya. Margin profitnya bakalan ya. Karena kan murah tuh 400 ya. Betul. Insya Allah di situ. Nah, jadi per satu bulan 400. Oke, lanjut. Nah, jadi space-nya itu lumayan gede sih untuk ke belakang gitu kan. Untuk kalau untuk ke belakang terus juga ke samping juga dipinjemin tempatnya kan gratis kan. Parkir ada. Itu besar kalau di sampingnya itu. Nah, itu yang membuat orang tuh nggak sungkan. Terus juga parkirnya gratis, Bang. Nah, itu kami cari observasi tempat yang dimana tidak biar ada parkir. Orang nggak males gitu ya. Nah, atau jangan-jangan memang ada tukang parkir lu usir gitu. Nah, nggak juga. Nggak se ekstrim itu juga. Woi, ngapain lu? Padahal baru pakai rompi kan gitu. Padahal orang mau kerja proyek kalau usir enggak ya. Makanya kalau misalkan kita aja, Bang, kalau misalkan kita ke Alfamart udah jelas-jelas parkir itu gratis. Kesel pasti ya. Kesel lah pasti, walaupun itu jadi pertimbangan juga pasti. Rp1.000, Rp2.000, tapi kita belanja pulsa yang 7.000, taunya tambah 2.000, 9.000 dong gitu. Apalagi pernah kejadian gue sempet debat juga sama orang parkir ya. Jadi mau ngambil duit di ATM. ATM nggak keluar duit, parkir minta. Nah, itu. Lo gimana? Nah, gitu kan. Perkara 2.000 itu bisa bikin jadi lebih perhitungan ya sekarang ya, karena hilang ratusan juta tadi ya. 2.000 jadi hitung-hitungan gitu ya, luar biasa Randy. Oke. Jadi untuk komponen-komponen pendukung untuk buka usaha angkringan ya. Angkringan ini sendiri tuh gimana tuh? Karena kan lumayan banyak tuh perintilan-perintilannya. Kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung yang kelihatan kecil, itu ternyata gede juga tuh harusnya modalnya gitu. Iya, betul. Sempatnya berpikiran begitu, tapi kan kita mencari win by win lah ya. Kalau misalnya win-win solution. Ya, betul. Win-win solution. Jadi kalau itu kami cari yang barang semurah-murahnya, maka dari itu kami cari yang second, Bang. Nah, jadi kami cari gerobak second gitu kan, dari awalnya 700 sekarang kita nego-nego jadi 500 bisa gitu kan, gitu ya, plus dapat pemanggang. Nah, bekas dulu kan bekas sate kan, kita reparasi kurang lebih 1 juta lah. Udah sama reparasi gitu. Reparasi gitu kan. Harga itu gerobak, second sama reparasi 1 juta. 400 tambah 1 juta, 1.400.000 nih. Terus di situ kalau kita cari-cari lagi, cari meja nih, Bang. Nah, kebetulan ada opsi dari cowoknya adik ipar saya itu, yang kebetulan ada kenalan yang dimana tempat dia nongkrong kemarin di coffee shop itu sudah tutup. Nah, jadi mereka butuh base camp nih. Nah, gitu jadi kalau misalkan itu coba kita tawar meja-mejanya itu 6 buah. Dari coffee shop yang mereka biasa nongkrong itu tutup pilot gitu tutup. Ya? Jadi sudah tidak beroperasi lagi gitu kan. Nah, di situ 6 buah meja itu dijual dengan harga 200.000, Bang. 6 meja 200.000, murah banget tuh cuy. Biasanya kalau satuan itu bisa udah mahal itu. Mahal pasti, itu benar-benar orang kepepet dia. Jadi meja itu pas juga buat gaplek, Bang. Jadi bentuknya kotak, pas untuk gaplek gitu kan, dipakai orang 4 gitu kan. Nah, jadi meja itu kebetulan tinggi, Bang, karena kan kopi shop. Bantingannya enak nggak tuh? Saya kan jadi ini juga ya, pertimbangan juga ya. Kalau yang kacau mah hancur gitu kan. Nah, disitu kan dari meja itu tinggi. Nah, terus kami potongin, Bang, biar bisa lesehan gitu kan. Iya, benar-benar tetap cari inovasi gitu inovasi sendiri. Jadi gitu dengan budget kita hitung lagi tadi 1 juta, 1.400.000 tambah 200. 1.800.000 nih. 1.800.000. Oke, lanjut apa lagi? Terus terpal.
Nah, terpal itu untuk lesehan. atap, untuk lesehan ya, bukan? Kita nggak ada atap, Bang. Kita emang udah sama ruko? Sudah ada ruko. Oke, udah include gitu ya. Include ruko. Nah, jadi terpal itu kan kebetulan orang tua gue itu kan ada terpal bekas nih. Nah, bekas ada bulu-bulu ayam nggak? Enggak. Bersih ya? Bekas jualan gitu kan. Jualan. Iya, keren yang ada bekas bulu ayam gitu. Nah, jadi saya mintalah terpal itu gratis, secara gratis gitu kan. Lumayan terpal itu lebarnya itu 8 kali 5. Gede ya. Jadi untuk orang duduk. Untuk orang duduk. Nah, jadi terpal itu gratis. Nah, sisanya itu kami untuk beliin kayak ya plastik yang untuk angkringan itu kan. Yang kursi kecil gitu ya. Terus juga beli macam-macam minuman gitu kan yang untuk dijual gitu kan. Jadi habis berapa tuh? Ya sisanya gitu kan, dari yang 1 juta berapa 400 tadi. Jadi tabungan 3 juta tadi itu udah cover seluruh gitu ya. Cover seluruh. Luar biasa. Nah, langsung aja kita tanya ini untuk profit dari angkringan ini sendiri itu gimana ngitungnya? Per 1 malam? Per 1 malam kita, Bang. Wih. Nah, per 1 berapa tuh? malam. Berapa tuh? Untuk 1 malam kalau dari hari Senin itu kan hari kerja ya, hari kerja Senin ya? Sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu biasanya masuk di kotornya itu bisa di 400 sampai 500-an dengan modal kurang lebih 200.000. 200.000 berarti udah lebih dari 100% itu. Lumayan profitnya. Iya. Oh, menjanjikan nih, cuy. Nah, tapi hoki orang beda-beda ya. Betul, Bang. Nah, dan di weekend? Nah, kalau di weekend lebih mudah lagi tuh. Jumat, Sabtu itu malam Sabtu dan malam Minggu itu biasanya lebih ramai lagi, Bang. Bisa 2 kali lipat dari biasa. 2 kali lipat. Bahkan ada 3 kali lipat nggak? Belum. Oh, belum. Sampai 2 kali lipat ya. Kita itu biasanya di malam Sabtu itu bisa di 800 dengan modal 300 sampai 400 ribuan. Oh, berarti modalnya juga di up untuk mensiasati itu bakal rame nih gitu ya. Nah, di malam Minggu bisa 1 jutaan. Malam Minggu? Ya, dengan modal 400 ribuan gitu kan. Mantap. Nah, itu. Yang modal atau yang modal kami itu yang paling kecil tapi gedenya besar itu berada di minuman. Sebenarnya kalau untuk ditusuk-tusukan itu kecil untungnya. Kecil. Ya, tapi itu pemancing gitu ya. Pemancingnya yang besar itu ialah di minuman. Kayak misalkan bisa disebut, Bang, ini, Bang? Nggak apa-apa, siapa tahu masuk. Siapa tahu masuk sponsor ya. Ya minuman yang 500-an lah ya. Ya, minuman 500. Aku aja nggak apa-apa. Marimas gitu kan. Aduh, sorry, Bang. Itu minuman dari Jawa gitu. Marimas, terus juga coklatos gitu kan. Terus yang suka matcha, untuk yang cewek-cewek kan bisa matcha kan. Terus juga yang kopi, coklatos matcha itu walaupun harga segitu tapi rasanya otentik banget tuh, kayak kafe banget gitu ya. Bang. Dan kalau dijual tinggi pun orang kan tetap nggak keberatan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk di Marimas itu rasanya kami jual di 2.000-an. 2.500. Ya, 3 kali lipat, gila. Jadi 500 itu harga Marimasnya, 500 airnya lah. Air sama kan? es lah. Pokoknya gitu ya. Dihitung-hitung per bisa 2 kali lipat. Bisa Rp1.000. Rp1.000 profitnya. Weh, itu yang pesen minum nggak mungkin cuma sekedar puluhan minuman, bisa ratusan, cuy. Nah, gitu. 1 malam, kaliin berapa tuh? Di situ kalau di minuman itu, kalau yang coklatos itu kan kami jual di range 5.000. Oh, lebih mahal. Iya, lebih mahal karena beda, Bang. Marimas sama coklatos itu beda. Itu nggak pas orang mau beli itu di menunya apa tuh? Hot chocolate atau gimana? Ada hot, ada yang ice gitu kan. Tapi nggak disebutin bahwa itu coklatos itu. Ya, mereka pilih sendiri, Bang. Ini udah ada bungkusan gitu. Kirain main kita renteng-rentengin kan. Kirain main ini kan, main. Kita mainnya jujur-jujur aja, Bang. Kalau mau dikemas gitu kan. Hot chocolate, matcha latte, padahal coklatos bungkusan. Menunya disediain di situ. Jadi mereka langsung milih gitu ya. Pilih. Keren. Ini, Bang, gua mau coklatos gitu. Dan orang nggak keberatan bayar dengan harga segitu. Padahal kalau kita mikir, wah 5.000. Iya, betul. Karena ya lumayan juga sih, Bang. Kalau anak-anak sana kan kebanyakan mahasiswa ya.
di sana. Mahasiswa yang memang nongkrongnya itu sampai larut malam gitu ya. Sambil bergitar, sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Asik ya. Nah, kapan-kapan main gaplek gitu kan. Di mana tuh, coba sebutin alamatnya di mana? Siapa tahu yang nonton penasaran. Jalan Batu Raja itu di dekat pom bensin, Bang, di jalan apa namanya? Tahu nggak? Nggak tahu juga sih, Bang. Bukan orang situ. Bukan orang sana soalnya, Bang. Ntar kita kirim link Google Map-nya di bawah ya, di komen ya. Iya. Atau yang namanya apa tuh? Ada nama nggak? Angkringan Renjana, Bang. Renjana. Kayak ya, ini ya, anak-anak skena banget ya, anak senja gitu ya. Anak-anak senja gitu. Nah, di situ, Bang. Nah, jadi yang musiknya ada tuh. Musiknya MP3 ada sih. MP3 ada. Ya. Ya, kita pasti sering muterin lagu 420 gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Bebas lah ya. Lebih ke vlog atau blues atau juga. Ini selera musiknya tinggi loh. Jadi enggak sembarangan. Jadi enggak biar yang orang menikmati ya, itu sesuai segmen, walaupun sesuai segmen pengunjung gitu ya. Walaupun kan misalkan angkringan ini di ya kayak pinggir jalan kan, cuman kayak berasa mewah gitu. Berasa mewah. Iya, karena kita juga lihat juga orang-orangnya. Kan anak-anak muda kalau kita setel lagu yang enggak sesuai dengan umurnya kan enggak relate juga gitu, tiba-tiba demi engkau dan dua hati. Ya sebenarnya masuk juga sih. Kabur tapi orang. Aneh apa sih gitu. Apa sih nikah aja belum demi dengan buah hati gitu ya. Nah, yang paling penting ini, Bang. Salah satunya sih yang ibaratnya yang jaga itu angkringan itu kan cowoknya ada ipar. Oke, jadi memang orang asli situ ya. Orang sana. Kalau gue, Bang, gue ibaratnya orang sini, tiba-tiba kebetulan nggak ada teman gue, Bang. Nah, lo nggak kenalan sama orang di situ? Ya banyak sih kenalan, cuman kan ya kita kenalannya tuh ya sebatas bagi brosur gitu kan, bagi tahu gitu kan. Tapi yang memang yang banyak temen tetap ya mungkin orang-orang sana gitu kan. Iya. Kita cari masanya juga ya. Kita cari masa koalisi lah sama orang setempat gitu ya. Dimana itu merupakan sebuah strategi juga sih, Bang. Jelas. Mancing orang tuh bisa datang. Apalagi kan biasanya anak-anak muda tuh ada rombongan teman-teman gitu kan, betul. Yang biasanya mereka, apalagi kata Reddy tadi di sebelumnya ngomong tempat mereka biasa nongkrong tuh tutup. Jadi ini bisa jadi opportunity nih, jadi kesempatan buat mereka pindah nongkrong tempat kita. Jadi base camp baru gitu kan. Ya, oke. Nah jadi teman-teman, ini memang salah satu cerita yang cukup menginspirasi ya, khususnya buat kalian-kalian yang penasaran. Kira-kira untuk membuka usaha itu apa aja yang harus dimulai? Reddy punya tips gak nih buat? Iya, yang paling penting sih pertama observasi tempat dulu. Observasi, siap. Observasi. Ya, kita harus buat strategi, di mana sekarang kan lagi media-media digitalisasi. Benar, tuh tadi. Kita harus memanfaatkan aktif sosial media ya. Sosial media itu bukan cuma buat gibah orang gitu ya. Memanfaatkan media sosial itu sebaik dengan cara yang benar gitu ya. Toh juga yang ketiga itu relasi-relasi dari teman-teman. Bangun relasi, benar relasi dari teman-teman. Karena kata orang kan banyak, bukan banyak anak banyak rezeki juga, tapi banyak silaturahmi, banyak rezeki. Karena orang biasanya ada dua tempat nih jual produk yang sama. Tapi kita pasti bakal milih, wah aku kenal nih sama si ini. Pasti kita beli tempat yang orang kenal, pasti lebih condong ke situ kan, kayak gitu. Iya. Jadi masa udah banyak. Masa sampai sekarang alhamdulillah bertambah terus, Bang. Oke, udah ada partai yang mau ngusung? Belum. Belum Ada sempat pas malaman minggu itu brand dari rokok itu pengen orang community gitu ya? Iya, orang community tuh. Orang disebut enggak? Salah ya? Jangan. Nah, intinya dia mau nge-branding kita, mau buatin apa namanya? Baliho. Oh gitu. Nah, baliho tapi kayak neonbox gitu ya di depan itu kan. Oh, sampai segitu ya. Branding dia gitu kan, terus nama Oh, gue tahu tuh. Biasanya yang rajin bikin spanduk yang ada nama, gue tahu tuh siapa. Ya, gitulah. Gak usah disebut. Gak usah disebut lah ya, Bang. Karena kita ini nih. Oke. Gitu. Iya.
Karena kan semakin tempat itu rame, makin kan banyak dilirik, Bang. Bener. Nah itu, jadi observasi, tetap pelajari market ya, pelajari market, dan yang paling penting adalah sabar, ikhtiar, dan coba terus. Iya. Nah, ya thank you banget buat Reddy karena sangat-sangat menginspirasi buat kita semua, khususnya buat kalian-kalian yang pengen coba-coba gitu. Jadi jangan pernah takut untuk gagal ya. Betul, jangan mudah menyerah. Bener. Dari kegagalan itu ada harga yang dibayar, yang kita bayar, tapi juga ada feedback bayarnya yang itu agak mahal gitu kan. Iya, tapi yang terpenting kan. Yang penting tetap yakin ya. Yang penting yakin. Oke, thank you banget Reddy. Oke, sama-sama Bang Rian ya. Dan nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut untuk mungkin kita punya proyekan lain gitu ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya sebelum di sini Reddy aktif juga di musik ya? Iya, di musik Bang. Main apa tuh Reddy? Nyanyi? Drum. Nyanyi aja lah. Nggak bisa. Kita suruh nyanyi ya. Nanti kalau gua nyanyi bakal saingan sama Bang Rian ya. Oh jangan saingan sama saya. Saya nggak bisa nyanyi lagi sekarang, udah jelek. Udah beralih profesi ya. Udah. Beda. Kita sekarang jadi kayak orang-orang sekarang penyanyi jadi host gitu ya. Tapi memang host lebih menjanjikan ya. Betul Bang. MC sekali MC sekian gitu gitu ya. Lumayan sih Bang. Barusan tadi MC nikahan gitu. Yang juga ya Bang. Yang mau nikah ya hubungin gue ya. Langsung ya. Yang mau beli mobil langsung Reddy. Ya. Atau mau beli coklat tos tadi bisa juga gitu. Nomornya ada di bawah ya Bang. Iya. Bisa. Langsung dicantumin nanti. Tenang, editor gue keren. Seitu Sutrisnu. Wah itu editor terbaik di Jagat Raya lah itu. Oke, sukses terus buat Bang Rian. Oke, thank you buat Reddy dan buat teman-teman. Terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan nanti kita bakal ketemu lagi sama cerita-cerita yang luar biasa, inspirasi buat kalian semuanya. Iya. Thank you buat Red. Kalau gue awalnya dulu, are you ready? Gitu. Kalau ketemu Reddy pasti gue bilang gitu. Nah, pokoknya dia selalu siap orangnya, ready. Namanya aja Reddy. Thank you buat Reddy. Sukses terus. Salam buat keluarga, sehat terus. Semoga nambah anak lagi ya. Amin. Nambah istri berani? Nggak berani. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.